Halo, selamat datang di konten Dibahas Lagi, di mana gua dan Dila mencoba membahas ulang konflik-konflik yang terjadi di rumah tangga kami. Atau hal-hal yang masih jadi perdebatan di antara kita gitu ya. Ya, atau hal-hal yang udah pernah kita diskusiin di kehidupan sehari-hari, kita coba naikin ke dalam konten. Oke. Dan hari ini kita mau bahas soal apa? Sendiri-sendiri. Asik. Gara-gara apa? Jelasin dulu. Gara-gara konteksnya adalah kan kita baru puasa bareng dan lebaran bareng gitu Betul. ya. Terus ketika kita lebaran bareng tuh lumayan sering banyak konten tentang rumah tangga, terus keputusan untuk lebaran di mananya tuh kayak gimana Iya. gitu. Dan salah satu konten yang kita lihat adalah jadi seorang pasangan Iya. ceweknya tuh pulang ke tempat keluarganya sendiri, Iya. terus cowoknya nggak ikut gitu. Iya, betul. Terus dia secara kontennya tuh dia intinya narasinya adalah laki nggak harus berdebat karena kita selalu lebaran di tempat masing-masing. Betul. Nah itu tuh menimbulkan pro kontra tuh di komen karena kayak ada yang oh ya setuju bener-bener nggak pusing, ada juga yang kayak nggak cocok di aku mbak soalnya tetanggaku tukang Ya, ini gitu. ada yang malah kalau kayak gitu kan dia bilang nggak cocok di dia, ada yang malah menasihati kok kayak gitu harusnya istri tuh ini artinya suaminya nggak berhasil mendidik istrinya karena betul. suaminya di sini istrinya tempat lain, kok istrinya nggak ikut ke tempat suami. Ya. Karena konten yang kita lihat itu ada dua, satu yang istrinya mudik suaminya nggak ikut karena suaminya kerja, yang kedua mudiknya ke tempat yang terpisah. Oke, benar. Gitu. Dan itu pro kontranya bukan beneran ada yang kayak Marah gitu sama keputusan mereka gitu kayak kenapa? Kan itu bukan rumah Jangan tangga kayak gitu lu. mbak, susu sekarang Dulu ya gitu-gitulah. Ini tiketnya saya beliin. Nah, setelah nonton konten itu tuh Kita kami juga berdebat. Kita jadi berdiskusi soal gimana rumah tangga kami. Betul. Dan sebenarnya kalau aku ngeliat konten itu tuh satu, dia tuh nggak ngajak orang. Betul. Dia cuma memberitakan apa enak yang ya kita nggak ada drama iya, gitu ya. apa yang dia lakukan di keluarganya. Jadi ada perdebatan setelah itu, ada yang bukan perdebatan, ada yang nyerang gara-gara keputusan itu tuh aku bingung lah. Dan yang kedua, buatku ternyata memang kalau lihat dari kolom komentarnya, emang rumah tangga tuh nggak ada standar pastinya. Semuanya itu bisa didiskusikan bersama. Apa yang berlaku di rumah tangga A, ya mungkin nggak cocok di rumah tangga B, tapi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Mungkin beda resource, beda nilai, beda kebutuhan. Jadi nggak apa-apa banget tentuin apa yang works untuk rumah tangga kamu sendiri. Betul. Gitu ya. Kebetulan tentang itu poin kita standing kita adalah sama kayak yang ada di sama yang kayak di konten. konten. Karena sebetulnya sih kita lebaran bareng ya. Jadi kamu akhirnya lebaran di aku dulu. Yap. Karena kebetulan kita nggak jauh karena Iya, aku di Bogor. cuma Depok dan Citayam. Jadi bisa kedua-duanya Betul. difasilitasi. Tapi kalau misalnya harus terpisah kayak ataupun nantinya lebaran berikutnya kita butuh untuk ada masing-masing di tempat masing-masing gitu. Menurut kita nggak apa-apa. Gak apa-apa. Dan sebenarnya bukan cuma konteks lebaran dan karena sehari-hari gue dan Dila juga bisa kayak gitu. Kayak kan ada ya, aku tuh ini nggak tahu pernah jadi tweet aku atau materi stand up. Buatku kayak ada temen yang reunian atau bukber bawa istrinya wajib karena istri gue nggak bisa ditinggal. Kecuali kalau dia membawa dengan seneng kan nggak apa-apa. Tapi kan ada yang bawa dengan ini emang dia nggak bisa ditinggal kayak gitu. Buatku agak aneh kalau selalu bareng-bareng. Padahal kan setiap orang punya kesibukan hidupnya masing-masing dan setelah nikah tuh nggak berarti hidupnya melebur jadi satu gitu. Ini tetap dua individu yang beda, cuma cuma sepakat untuk tinggal bersama dan menua bersama gitu. Tapi tetap nggak melebur jadi satu, tetap dua individu yang beda. Jadi punya kegiatan masing-masing tuh buatku tetap penting gitu. Jadi kalau mau cerita, Dila tuh misal dia mau pulang ke rumah dulu terus nginep di sana, ya Dila nggak apa-apa dan Dila juga nggak memaksa gua untuk ikut pulang dan nginep gitu. Tetap ya udah aja jalanin aja gitu. Dulu tuh ada kekhawatiran kan kayak ya nanti lo nikah nggak bisa nongkrong lagi atau nggak bisa main lagi gitu dari teman-temanku, jadi harus sering dulu gitu. Nah aku tuh sebenarnya salah satu kayak apakah menikah akan mengubah itu gitu. Aku tuh nggak merasa kamu akan
membatasi ruang personalku atau Kamu kunci dalam rumah. iya gitu. Jadi aku nggak merasa itu. Gitu. Oh, karena ini yang kamu cerita. Apa? Temen kamu kan ada temennya udah menikah. Dia jadi jarang ngajak main itu, tapi Iya. ngajak main kamu tetap kayak biasa kayak belum nikah kan? Iya, betul. Jadi kayak ternyata untuk beberapa orang tidak, menurutku memang menikah tuh akan mengubah karena ada ya tadi beda lagi, beda value, beda prioritas, beda identitas gitu. Jadi kalau misalnya itu buat lebih sulit buat dia, aku paham. Tapi ternyata itu tidak lebih sulit buat aku gitu karena aku tuh senangnya gini, kayak beberapa orang nih, ini salah satu yang didiskusikan di sini, kayak suamiku misalnya kalau ada aku di rumah dia malah jadi nggak bisa masak, nggak bisa apa, padahal kalau aku lagi di luar dia masak apa bisa gitu. Nah kalau misalnya kamu tuh ya kalau kita tidak mengkhawatirkan satu sama lain, nanti kalau aku nggak ada aku yaudah makan nggak ya gitu. Nanti aku juga kalau nggak ada aku, Dila makan nggak ya? Nah kamu tuh nggak perlu khawatir soal itu. Karena gue tahu Dila lapar makan sih dan dia udah orang dewasa. Sebelum nikah pun dia juga bisa berfungsi makan, untuk dirinya sendiri gitu. Dan kamu juga kayak gitu, aku nggak perlu kayak lebih cepet pulang. Ada sih jujur sedikit nggak sedikit ya, lumayan berbeda kayak aduh kalau pulang malam seperti dulu aku belum menikah tuh kamu sendirian ini sedih nggak ya? Tapi ada pikirannya, tapi kadang kayak maaf ya Hon gitu. Tapi bukan pikiran untuk kayak aduh nanti kamu nggak bisa makan gitu. Nah menurutku itu cuma karena respect ada di rumah aja. Kayak aku misal kemarin kan gue juga sempet ngelakuin salah. Dia sendirian di rumah gue. Jam 3 malam. Jadi itu karena aku juga keluarnya jam 11. Iya betul, tapi pulangnya jam 3 malam gitu. Jadi itu menurutku harus berubah karena ya respect dan sendirian. Coba itu karena sebenarnya kan aku ngajak. Iya, tapi aku agak udah kecapean. Ya, dan itu kan sebenarnya kamu lebih karena kamu takut sendiriannya kan. Kalau itu terjadinya siang-siang kan lebih nggak apa-apa. Karena aku juga bisa keluar gitu. Atau misalnya kalau aku capek aku bisa tidur. Karena aku ternyata sendirian jam 3 malam tuh nggak bisa tidur gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya ada poin di mana ya pastilah ada yang berubah, ada yang akan beradaptasi dengan satu sama lain, tapi itu ternyata nggak signifikan kalau dibayangin kayak diagram Venn. Dulunya kan kita kayak masing-masing nih, terus kalau pacaran mungkin menyatunya segini, sebenarnya lebih menyatu lagi. Jadi Dila biasa balik jam 11, sekarang setengah 11 lah. Iya betul, bedanya gitu, lebih menyatu lagi, tapi nggak menghilangkan sisi personal ini gitu. Dan buatku yang paling menyenangkan dari pernikahan kita itu karena sisi personal masing-masingnya tuh enggak hilang, jadi enggak melebur seutuhnya jadi satu yang jadinya saling bergantung gitu. Nih tetap ya kamu udah dewasa bisa jalanin hidup, aku bisa dewasa jalanin hidup gitu. Insya Allah ini nggak akan jadi konten dibahas lagi yang konflik karena ini kita se-value ya, kita sependapat bahwa ruang personal kita tuh juga penting dan juga tetap besar. Walaupun kita sudah dalam ikatan pernikahan. Dan aku juga menyadari ini sih kayak misal kalau kamu lagi pulang ke Bogor terus nggak mau nginep, terus aku kan sering aku karena kosong jadi aku main sama temen, entah main biliar entah apa. Sering kali tuh orang kalau aku ceritain itu tuh bingung kayak loh kok istri lu balik lu nggak ikut. Nah aku tuh memahami konsep kebingungan orang itu gara-gara itu, cuma aku bisa jelasin ya buat gue sama dia tuh nggak apa-apa soal ini. Jadi dia kayak asik juga kayak gini. Mereka pengen tapi nggak berani. Itu karena nggak value aja, kita kan value soal itu. Oke, apa lagi yang mau dibahas dari itu? Itu aja sih. Itu mungkin ya satu lagi. Mungkin buat teman-teman yang belum nikah, standar-standar kayak gini tuh jangan nggak perlu di mentah-mentah. Iya, atau nggak perlu ngikutin standar yang ada karena semua rumah tangga tuh bentuknya customized. Jadi lu dan pasangan lu bisa ngatur sendiri. Betul. Buat kami yang kayak gini di mata orang lain nggak tuh nggak apa-apa selama lu berdua juga sepakat gitu. Betul. Kayak Dila nginep di orang tuanya gua nggak ikut. Kalau Dila nggak value, kalau Dila nggak punya value itu pasti jadi nggak punya value, nggak punya apa namanya?
Standar. Kalau value kamu Nggak sesuai dengan nggak sesuai itu kayak pasti jadi masalah tuh, pasti kok jadi kamu masalah, nggak ikut sih gitu. Emang kenapa kamu sama orang tua aku bla Iya, bla bla iya. bla bla panjang kan. Nah, jadi kalau bisa kalau emang value-nya sama dilakuin aja walaupun orang lain mungkin Iya, dibanding bingung nanya apa sama kata itu. orang, tanya menurut kamu gimana gitu. Iya, jadi jangan nanya ke apa namanya? Ke manifest grup WhatsApp. gitu. Manifest. Nih guys, suami saya nggak ikut ke rumah nih, menurut kalian gimana? Menurut kalian normal gak sih? Ya nggak normal Nggak kalau lu tanya ke orang, tapi kalau nah, normal tuh kamu nanya ke manifest. Iya. Lebih baik kamu nanya ke pasangan kamu, Betul. kalau aku pulang, kamu nggak ikut, menurut kamu gimana gitu. Dan sering kan juga aku pengen kamu ikut dong sesekali gitu. Jadi ada kok apa kayak occasion atau acara-acara yang menurut Yuda aku perlu ikut dan walaupun misalnya pada saat itu aku pengen ataupun nggak pengen, kita diskusi nih acaranya gimana gitu. iya, Terus betul. apa namanya, aku harus ikut gitu. Nggak semua kayak semua harus masing-masing atau Iya, semua benar. harus bareng. Bener-bener akan ada keperluan masing-masing untuk tetap terlibat. Ya tadi balik lagi ke diagram itu kan, kita tetap punya diagram yang bareng Iya, kan. betul. Jadi ada acara tertentu, ada occasion tertentu, ada ini tertentu yang mana kita perlu berfungsi sebagai pasangan. Itu dia. Jadi Oke. itu aja konten dari kami. Ya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Dadah. Dadah. Topik dulu, ini rate dulu nggak? Oh iya, Red. Oke. Menurut kamu seberapa penting topik ini? Seberapa penting? Atau seberapa Kalau buatku, kalau buat orang ini harusnya nilainya 10. Karena setiap itu prinsip nikah itu nggak ada standarnya, seharusnya semua pasangan itu kayak gitu. Semua bukan nggak ada standarnya nggak perlu mengikuti standar yang ada di luaran gitu. Oke. Tapi kalau dari kita berdua ini apa yang mau di-rate? Apa ya? Seberapa ini akan menimbulkan konflik? 10 untuk sangat menimbulkan konflik. Oh. Kayaknya ini 1 ya. Yes. 0 kalau bisa. Ya satu lah, mungkin ya. kalau emang ada beberapa hal yang Iya. harus ikut, ngapain ikut gitu. Iya. Cuma sedikit banget kan kayak gitu. Sedikit banget sih kayak gitu. Oke. Oke, dadah.